Apa buktinya gitu ya? Yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tadi itu. Kalau cawe-cawe elit, pesan sponsor elit, baik itu elitnya oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Endingnya ya seperti itu, OTT. Kekuasaan itu Mas Win menggoda, tempting. Kekuasaan itu menggoda. Orang di Indonesia itu kalau nggak berkuasa nggak enak. Ijazah palsu aja mentok gitu kan. Semua nggak bisa. Jadi mencari oke, kalau gitu apa yang kamu pilih dengan cawe-cawenya di daerah-daerah, ini hasilnya seperti ini. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mengundang kembali Profesor Siti Zuhro. Salam Pancasila, Prof. Salam. Puasa-puasa, nggak apa-apa ya, ke Ruang Dialektika? Justru puasa itu kita harus menunjukkan kita aktif, gitu bukan ya? tidur. Takutnya kemudian karena beribadah ini. persepsi orang kalau puasa itu nggak usah ngomong-ngomong politik lah, gitu, ngomong soal mudik, apa soal buka puasa gitu. Enggak ya? Bahwa berbicara tentang hal yang menjadi concern bersama negara bangsa itu bagus. Ini bagian dari literasi, Mas Win. Terima kasih, karena kemudian memang ada beberapa kejadian yang di bulan puasa, sayangnya nggak bisa direm gitu ya. Iya, yang kemudian lagi-lagi menimbulkan perhatian publik gitu. Ini maksud saya ngomong kejadian penangkapan Bupati Tegal kemarin. Iya. Pekalongan, kok Tegal, Bupati Pekalongan. Yang kemudian ada detail waktu dia digelandang ke KPK itu bilang gini, loh saya itu sedang ketemu sama Pak Gubernur loh. Gitu. Waktu ditangkap itu ternyata sedang ketemu dengan Gubernur. Bersama dengan Gubernur. Iya. Nah ini kemudian orang menghubungkan dengan sebelumnya itu ada rangkaian banyak kepala daerah yang kalau istilahnya Panji Pragiwaksono itu kan kepala-kepala daerah hasil jastipnya Jokowi gitu ya. Karena waktu mau pilkada dulu pada dititipin sama Jokowi itu kan. Saya titip ini gitu kan, saya titip ini. Itu pada ditangkepi gitu. Ini maknanya apa dari kacamata seorang Prof Wiwi ini melihat fenomena OTT ya? Iya, OTT kepala-kepala daerah ini. Baru dilantik ya, mungkin sudah 1 tahun, 2025 ya. Februari kalau nggak salah dilantik, Januari Februari 2025, 1 tahun, bahkan ada yang belum sampai 1 tahun, belum 1 semester bahkan 6 bulan gitu. Jadi menurut saya itu fenomena yang selalu berulang. Nah, kebetulan saat ini memang pasca pemerintahannya Pak Joko Widodo kan gitu, dan kebetulan ini menyasar juga di Jawa Tengah gitu. Di Jawa Tengah, dan Bupati Pekalongan itu adalah perempuan. Ini yang kedua kan di Jawa Tengah setelah Pati kemarin. Betul, Pati. Yang laki-laki juga di-endorse oleh Prabowo, Jokowi gitu kan. Pak Joko Widodo ya. Kita sebetulnya pemilu khususnya pilkada belum mampu ya secara mayoritas gitu menghasilkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Mas Win. Itu. Lantas apa yang salah dengan pilkada kita? Peran elit seperti apa yang sudah memberikan kontribusi ya terhadap terwujudnya satu pilkada yang tadi itu, yang berkualitas, yang substansial, sehingga korelasinya itu endingnya kita bisa melihat pemerintahan daerah itu betul-betul dipimpin oleh seorang kepala daerah yang mampu mewujudkan, kalau bahasa akademisnya, pemerintahan daerah yang governability, yang mampu mengeksekusi gitu ya program-program yang dibutuhkan masyarakat. Mungkin terlalu luxury, terlalu mewah mendengarkan itu gitu. Terlalu normatif pula gitu ya menurut publik luas kan gitu. Apa buktinya gitu ya? Yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tadi itu. Kalau cawe-cawe elit, pesan sponsor elit, baik itu elitnya oligarki ekonomi maupun oligarki politik, endingnya ya seperti itu, OTT.
Karena memilihnya bukan didasarkan pada satu persyaratan integritas dan kualitas itu. Iya. Ada ketidaksambungan ya dengan logika Betul, kebutuhan rakyat ya. persis. Jadi nawaitu sejak awal bukan diperuntukkan gitu ya, mendedikasikan diri pada daerah, memberdayakan masyarakat daerah, membangun gitu kan, bagaimana bisa melakukan inovasi bagi daerah itu terlalu besar. Pekerjaan seperti apa yang dilakukan Ibu Risma waktu di Surabaya, kota Surabaya, maupun Pak Anas di Banyuwangi, itu satu contoh. Dan itu bukan contoh sembarang contoh, karena memang mereka ini tergolong inovator yang diakui tidak hanya nasional, tidak hanya lokal nasional, tapi internasional. Masa internasional dari New York sampai kunjung ke Surabaya, kunjung ke Banyuwangi di Jawa Timur sana. Jadi ada achievement di situ, ada dedikasi, kontribusi yang sangat bagus oleh kepala-kepala daerah itu. Dan itu cawe-cawenya siapa? Kalau bagus begitu kan gitu. Yeah. Nah ini yang mulai kita pikirkan, karena di 2024 pemilu serentak yang kemarin itu kan kita mencatat banyak hal yang justru tidak positif gitu dari pemilu serentak. Teman-teman dirty vote itu sampai bikin 2 jilid gitu kan. Dirty election bahkan gitu kan itu. Yang kemudian orang lagi-lagi mengaitkan ketika calon pemimpin ini ditentukan oleh oligarki tadi, baik oligarki ekonomi, itu kan kemudian tidak hanya konteks teknokratis mereka dipertanyakan, empati mereka itu hilang kemarin. Contoh yang rame itu kan waktu Gubernur Kalimantan Timur minta mobil dinas seharga 8,5 M gitu kan. Yang kemudian ketika ditanyakan, loh kenapa kok semahal itu? Karena jalannya rusak. Itu kan logikanya kan, ya kalau jalannya rusak ya jalannya diperbaiki, bukan beli mobil yang paling bagus kan gitu. Itu rasanya kayak disonansinya gede sekali. Kenapa? Apakah ini kultur politik yang memang sedang terbangun? Hari ini calon-calon pemimpin itu kemudian lebih butuh menservis elit daripada untuk menservis rakyat. Ini yang pertanyaan yang sangat menukik dan sangat kritis menurut saya. Jadi pilkada langsung yang dilaksanakan sejak Juni 2005 sampai kemarin Desember 2024 itu evaluasi kritisnya menghasilkan apa? Ternyata kita tidak membangun kultur atau budaya politik baru yang betul-betul mampu meningkatkan peradaban kita, peradaban masyarakat di daerah. Terlalu mewah juga itu. Jadi masyarakat itu sebagai subjek mestinya, tapi menjadi objek akhirnya. Padahal mereka itu adalah voters yang menggunakan hak politiknya. Ini yang diteriakkan oleh teman-teman gitu ya, masyarakat sipil, bahwa jangan diubah dari pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung. Untuk nyata daulat rakyat itu itu. Tapi ternyata disimpangkan, diselewengkan oleh elitnya. Jadi kekuasaan itu, Mas Win, menggoda, tempting. Kekuasaan itu menggoda. Orang di Indonesia itu kalau tidak berkuasa nggak enak. Karena dengan kekuasaan maka otoritas, fasilitas dan sebagainya itu melekat pada dirinya. Enak ternyata berkuasa. Karena enak itu pula diperebutkan. Jadi kalau pilkada datang, pilpres datang, itu bukan kompetisi untuk mengkompetisikan kualifikasi calon-calon pemimpin, bukan. Pokoknya menang. Apapun caranya. Apapun caranya, halal, gitu. Dihalalkan semua cara, maksimalin. Jadi dengan cara-cara yang seperti itu apa yang kita harapkan gitu loh. Maka ini yang perlu kita ubah. Pemilu wajib hukumnya bisa menghasilkan pemerintahan yang tadi itu, pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu kosakata lama yang diulang setiap periode, setiap rezim gitu. Tapi enggak juga membumi gitu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, lalu akan seperti apa pemilu yang akan datang kita pikirkan. Ada kemudian juga pertanyaan, apakah
ini bagian dari desain untuk kemudian dalam tanda petik memperlemah pengaruhnya kekuatan dari Solo, karena kemudian rasanya ini rangkaiannya kepala-kepala daerah ini Iya, memang sebagian besar ya, itu yang dulu iya, waktu ini di-endorse oleh Jokowi itu kan untuk proses betul. apa pilkadanya ini. Publik nggak bisa melepaskan dari kecurigaan itu. Kalau Prof Wi sendiri melihatnya ada nggak dalam tanda petik itu bagian dari desain? Sebetulnya ada cara yang lebih straightforward ya. Gimana? Lebih tidak perlu apa melipir-melipir seperti itu, ewo pekewo ya, politik ewo pekewo yang menurut saya menyesatkan. Maka seharusnya bahwa rezim atau pemerintahan Pak Joko Widodo yang dipersoalkan setelah Purna Bakti, bahkan sebelum Purna Bakti pun dipersoalkan, tapi tidak kunjung gitu ya, mendapatkan respon yang seksama Dari secara pemerintah hukum, sekarang. secara hukum, Oh, gitu secara ya. hukum ya? Jadi kan harus kalau ada laporan bahwa dia melakukan ternyata tidak benar ijazahnya, itu bukan dilindungi, malah harus dibuka sedemikian rupa kan gitu. Di situ saja sudah batal demi hukum pencalonannya. Jadi mencari dari mana Mas Win sekarang ini? Dari tentang isu tentang ijazah palsu aja mentok gitu kan. Semua nggak bisa. Jadi mencari oke, kalau gitu apa yang kamu pilih dengan cawe-cawenya di daerah-daerah, ini hasilnya seperti ini kan gitu kan. Itu kan lama banget gitu. Padahal ada cara yang jelas sekali. Banyak yang disimpangkan gitu ya. Legasinya itu enggak seluruhnya juga positif kan gitu ya. Ada yang menyebutkan positif, tentu yang pro kan gitu. Tapi kalau kita waras saja, kritis saja gitu, apa yang positif itu? Coba gitu kan. Maka itu pula yang dianggap melanggar hukum, maka itu yang harusnya dibuka. Seperti kalau siapapun menjadi presiden, menjadi wali kota gitu kan, itu dipersoalkan serius kalau melanggar hukum. Di Indonesia itu susah banget gitu. Nah ini apa yang salah kan gitu. Maka kita sudah memintakan jangankan segede Pak Joko Widodo kan gitu. Yang lalu saja kita sudah memberikan semacam pernyataan kepada presiden, tolong bahwa mereformasi sistem kepolisian kita itu sangat tidak cukup. Maka juga harus dilihat peran dari pemimpinnya itu sendiri. Dan pemimpin kalau dinilai oleh masyarakat luas, dituntut untuk katakan mundur, turun, dan sebagainya, itu nggak ada juga respon kan gitu. Sampai sekarang bahkan. Apalagi Pak Joko Widodo. Nah ini. Spesifik itu waktu itu permintaannya. Iya. Ngomong pemimpinnya Polri itu. Iya. Iya. Jadi nggak mungkin ada kan bias. Bukan kata kita. Kalau kita dianggap tokoh kritis dan tentu kita membaca apa yang sedang terjadi di tengah publik, kita sampaikan, kan ada yang salah. Bahwa kita cinta kepada NKRI. Itu jelas-jelas muncul di salah satu tuntutan 17.8 waktu Agustus, prahara Agustus itu. Tapi enggak, pertanyaan saya waktu pertemuan ini kan publik audien biar ingat. Jadi Prof. Siti Zuro ini yang salah satu yang kemudian diundang tokoh kritis yang diundang oleh Presiden Prabowo untuk berdiskusi saat sekitar sebulan yang lalu ya. Yang kemudian waktu itu ya memang masih 30 Januari. Iya. Itu kan banyak pertanyaan kenapa tiba-tiba saat itu ada inisiatif untuk mengundang tokoh-tokoh kritis itu kan yang kemudian salah satunya poin pertemuan itu membahas tentang apa yang harus dilakukan terhadap pimpinan Polri ini. Betul. Jadi yang dibahas itu memang tidak sekedar bagaimana mengelola pasal 33 konstitusi kita ya tentang kekayaan alam Indonesia yang memang terkesan ada salah urus kan selama ini, bukan di eranya Pak Prabowo saja gitu sebelumnya. Lah itu kita harapkan dikelola dengan bagus. Lah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sampai di situ maka ada pembicaraan tentang reformasi Polri ya. Sampai dibentuklah ada panitianya ya, komitenya. Dan itu enggak cukup, kita sampaikan, tidak cukup. Maka memang harus ada apa yang dikehendaki selama berbulan-bulan ini terhadap mundurnya
Kapolri dalam hal ini itu mohon juga dipertimbangkan kan gitu. Responnya gimana? Di pembacanya Prof. Wiwi tentu saja. Bagaimana kemudian dari bahasa sama gesturnya atas usulan itu? Memang tidak diberikan jawaban yang definitif ya. Dan kita sebagai tamu tidak bisa Maksa. memberikan durasi waktu gitu. Tapi dari cara kita bersahutan gitu ya, saling memberikan kepastian tolong itu sangat diperhatikan. Ya tentu itu berarti emergency kan, urgent untuk dilakukan oleh pemerintah. Tapi juga tidak disauti. Akhirnya kan tidak direspon sampai sekarang pun kan tidak terjadi. Tapi tidak ada semacam upaya defensif atau upaya untuk menjustifikasi kenapa Kapolri ini masih harus tetap di posisinya saat Tidak ada. di forum itu maksudnya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tapi kita mohon untuk diperhatikan ini bisa dieksekusi kan gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Ya ini karena kemudian juga clear biar komunikasi yang beredar di publik itu gini, kesan bahwa Presiden menyanggupi saat itu ada permintaan dari masyarakat Iya. sipil itu kemudian Presiden menyanggupi gitu kan. Iya. Ya ketika kemudian ini komunikasi menurut saya komunikasi Iya. publiknya Pak Hadidu yang kurang efektif ya. Sehingga ketika kemudian beberapa hari kemudian Presiden ada kegiatan dengan kepolisian mengapresiasi dan sebagainya gitu kan, menyanjung bahkan gitu. Jadi kan publik kemudian katanya sudah diiyakan kan gitu kan. Iya, iya. Ternyata kalau menurut Prof. Wiwi sebenarnya memang tidak ada verbatim untuk menyatakan akan menggantikan itu. Tapi bahwa ide itu atau masukan itu clear dari hampir semua audien itu tersampaikan ke Presiden. Iya, betul. Jadi ya kekuatan kita sebagai intelektual kan mengingatkan. Kita punya tanggung jawab moral gitu ya. Tidak mengada-ngada. Kalau bagus kan tidak mungkin masa orang bagus disuruh mundur, itu aneh, kita yang tidak waras kan gitu. Maka memang kita sebagai tentu gitu ya pengingat yang punya tanggung jawab moral ya kita ingatkan terus, kita ingatkan lagi lagi. Gitu. Kalau saya penting meskipun ini belum ada karena selama ini orang itu kan kemudian salah satu yang dikhawatirkan oleh Prabowo itu Presiden itu begitu ketat dikelilingi oleh bubble gitu ya oleh penasihat-penasihat atau orang-orang di sekelilingnya sehingga kemudian informasi atau aspirasi publik itu tersaring ke Menteri. Tapi ketika ngomong soal Kapolri itu kan nggak mungkin lagi ada saringan karena disampaikan langsung oleh sebetulnya tidak juga Mas Vin. Kesan saya Pak Prabowo itu ngikutin kok podcast segala. Iya. Buktinya beliau mengatakan saya tahu loh di podcast gitu kan bahwa saya dengan Pak Jokowi harusnya bagaimana. Saya tahu tuh gitu. Jadi asumsi kita bahwa beliau tidak mengikuti perbincangan di tengah medsos enggak juga, adalah gitu. Dia jangan lupa loh, dia ini pembaca ulung gitu. Bukunya banyak banget. Dari situ saja mestinya kategorinya orang yang knowledgeable kan gitu. Orang yang pengetahuannya luas. Dengan pengetahuan luas itu enggak mungkin beliau itu lalu ignorant gitu ya. Kecuali orang yang kurang berpengetahuan gitu kan. Bodoh amat kan gitu. Lah seorang pemimpin apalagi sekelas presiden dengan Pak Prabowo sudah bernawaitu menjadi presiden, kok rasanya enggak mungkin. Jadi kira-kira informasi yang masuk ke dia dikurasi itu enggak terlalu akurat. Enggak juga gitu. Kalau menurut saya mungkin timingnya gitu ya. Beliau kan ahli strategi, taktik gitu ya, seorang Kopassus, seorang tentara TNI gitu ya. Kok saya percaya beliau lagi menghitung kan gitu. Bagaimana kekuasaan ini dikelola secara bersama yang tidak menimbulkan gaduh dan sebagainya. Jadi handle with care, kesan saya seperti itu. Masih ada ewu-pekewuhnya itu luar biasa sebetulnya kalau menurut saya. Meskipun saya enggak terlalu banyak tahu tentang Pak Prabowo, tapi saya baru bisa bertatap muka itu mungkin bisa dihitung dengan jari ya 3 kali ya dalam. Kalau saya nggak interaksi langsung pasti nggak pernah lah, tapi membaca dari berbagai macam sumber itu, kalau dia itu good learner itu membaca, fast learner, dan
satu-satunya presiden yang dia sebelum dia menjabat Iya, ada kesempatan untuk menuangkan betul. gagasannya dalam satu buku. Iya, Itu hanya Presiden Prabowo. betul. Biasanya presiden itu setelah dia menjabat baru menulis gitu kan. Iya, Ini kan enggak. Paradoks Indonesia itu ditulis betul. hanya mungkin 5 tahun yang lalu sebelum dia, artinya aktualnya dapat gitu ya, karena isunya nggak terlalu jauh ke belakang, tapi juga itu disusun dengan gagasan yang utuh gitu, karena kemudian ditulis sendiri gitu. Iya. Nah pertanyaannya tapi kemudian apakah bukan kemampuan, apakah eh, 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 fasilitas dia membaca itu kemudian Bisa nyambung dengan diinterpretasikan. ininya publik gitu. Iya, Itu iya, kan yang jadi pertanyaan besarnya. Kalau Prof Wiwi betul. melihatnya gimana? Iya, memang menjadi pemimpin itu kan harus memiliki talenta ya. Bahwa seorang yang bagus ya, kayak intelektual gitu ya, sampai profesor gitu, disuruh ikut pilkada belum tentu becus ya. Iya. Nah itu. Jadi kepiawaian yang bersangkutan di tataran normatif yang memahami teori, memahami bahkan gitu ya, bagaimana geopolitik, internasional politics kan gitu, macam-macam tadi itu bagus sekali. Tapi begitu menjadi aktor yang langsung memerankan memerankan peran itu gitu. Itu kadang-kadang mungkin ada kesenjangan. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Apa faktornya apa? Kesenjangan Iya. antara yang sebelum dia menjabat. Ya karena talenta tadi itu. Talenta. Talenta orang kan variatif. Ada talenta orang yang mungkin bukan pembaca ulung, bukan intelektual murni gitu ya. Tapi begitu memimpin bisa divisi dia. Tak 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 dengan kecerdasan yang langsung kecerdasan sosialnya tadi. Street smartnya main kira-kira. Iya, jadi kecerdasan sosial yang menonjol, bukan IQ-nya lagi, EQ-nya kan gitu. Nah, ini yang mungkin kita masih, ini sudah 1,5 tahun ya kan, menuju Oktober ini 2 tahun gitu ya. Maka tentu yang ditunggu bukan arahnya lagi. Kalau 100 hari gitu kan, 3 bulan pertama arahnya kemana ini? Wah, promising, menjanjikan gitu. 1 tahun masih oke lah gitu. Lah 2 tahun itu eksekusi itu sudah mulai harus menimbun gitu, mulai bertambah kan gitu. Nah, ketika harus bertambah ternyata di sini stagnan, lah itu ada senjang. Ketika senjang, maka mulai dipertanyakan oleh publik. Apalagi terakhir ini memang ada kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang rasional gitu ya. Dan baunya sudah terendus duluan. Bukan sayup-sayup lagi. Wah, jelas banget ini. Ini proyek ini kan gitu. Ini Maka ngomong konteks MBG, KDMP gitu ya. itu menjadi perbincangan umum. Kita tidak membincangkan itu. Tapi umum sudah membincangkan apakah mereka sudah punya data gitu ya. Data itu keluar dari dalam MBG itu sendiri kah gitu. Lalu juga pertanyaan yang sama terhadap koperasi desa. Apakah perspektif ini dan sebagainya. Ini kebijakan-kebijakan populis yang kalau tidak dikelola secara piawai, Mas Win, ini akan menghadirkan blunder gitu ya. Menghadirkan semacam kayak bumerang gitu kepada pemerintah. Maka kepercayaan kepada pemerintah yang kemarin mungkin masih 1 tahun pertama gitu kan, itu sudah dinilai hampir 8 kalau nggak salah, Ya, 7,88 gitu ya. Tapi waktu 100 hari di atas 80 kan gitu. Tapi ada yang ini juga kemarin tuh, kepuasannya dimunculkan tapi tingkat elektabilitasnya nggak dimunculkan. Ya, jadi ya karena pemilunya masih lama. Iya, enggak kan katanya di survei itu pasti ditanyakan itu, tapi karena hasilnya nggak terlalu bagus makanya jadi nggak ditampilkan. Iya, betul. Itulah maka survei itu juga harus tidak boleh ewo pekewo. Survei ini kan bagian dari kerja-kerja akademis ya. Jadi kalau tidak
tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, itu akan menjadi pertanyaan orang. Maka bukan sekedar puas tidak puas seperti itu, realitasnya seperti apa. Yang lalu saya pertanyakan itu 1 tahun itu. Kebetulan saya menjadi semacam yang panelisnya gitu kan. Ini hasil dari sebagian besar suara dari Gen Z katanya. Menurut Direktur Eksekutif Survei itu. Oke, saya langsung interupsi sedikit. Mohon maaf saya interupsi. Di kanan kiri saya, belakang saya ini Gen Z semua ini. Kebetulan dari UI. Itu acara di satu televisi. Coba saya tanya Gen Z. Tanya langsung ya. Silakan Gen Z. Jadi ada 2 orang Gen Z, cewek cowok gitu. Lancar sekali, pada spontan itu. Serius spontan. Perempuan tadi itu dari UI gitu ya, dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menerangkan dengan lancar sekali. Tidak setuju katanya bahwa saya Gen Z, saya tidak merasa puas karena beberapa hal kebijakan. Oh, kaget saya. Lalu juga itu kan ini masalahnya Gen Z bukan di Pulau Jawa. Lah, saya bilang gimana ini? Ada Gen Z Pulau Jawa, ada Gen Z luar Pulau Jawa. Jadi menurut saya harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Itu intinya sebetulnya. Karena kemudian memang ya kita tidak sedang membahas tentang metodologi surveinya ya. Iya. Tapi bahwa kemudian lagi-lagi hasilnya itu seolah-olah kontraintuitif dengan apa yang terjadi di Betul. publik, itu kan juga akhirnya Iya. menimbulkan pertanyaan gitu. Dan tidak boleh asal klaim. Harusnya. Nah, kok kebetulan kita dikelilingin Gen Z. Mumpung nyambung dengan Gen Z ini, kemarin itu muncul fenomena juga, ya saya nyebutnya fenomena karena kemudian hari ini suara-suara seperti itu semakin langka ya, ketika publik Gen Z itu dikesankan sebagai generasi yang apatis secara politik gitu. Iya. Tapi kemarin kan ada Multitasking. adik kita dari UGM itu kan, Iya. Presiden BEM-nya UGM, Mas Tio itu kan begitu artikulatif menyampaikan berbagai macam kritik terhadap. Betul. Nah, kalau melihat sosoknya, penilaiannya Prof. Wiwi seperti apa? Kekritisannya itu untuk kemudian. Saya memang menjadi pengantar dari diskusi adik-adik. Kebetulan tidak hanya Mas Tio, ya adik kita Tio ini, tapi juga yang dari BEM UGM, terus BEM dari Universitas Brawijaya, BEM dari UI, satu lagi BEM dari mana ya? Lupa saya. Ada 4 pokoknya sumbernya semuanya pentolannya BEM gitu ya, dari kampus yang berbeda. Saya memberikan kata pengantar. Yang intinya adalah bahwa Indonesia memang harus dihuni oleh penduduk yang kritis. Karena penduduk yang kritis inilah yang akan ikut membangun peradaban Indonesia. Tidak mungkin peradaban Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang kritis seperti ini. Tapi kritis yang seperti apa itu yang harus kita lakukan? Kritis yang betul-betul bisa mempertanggungjawabkan kekritisannya tadi. Jadi bukan asal nyinyir. Bukan, tapi ada argumen. Ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang disebut intelektual. Lah, adik-adik ini kan intelektual muda. Bagus sekali, tidak ada masalah. Bukan semacam kayak kita bikin silang sengkarutnya informasi, tidak. Tapi justru harus memberikan literasi gitu ya, melalui kekritisan tadi itu. Apalagi kalau didukung data-data yang akurat. Jadi bagus. Karena dia bekerja untuk negara gitu loh. Bukan untuk sekedar katakan gitu, mengata-ngatai orang, enggak. Jadi kebijakan yang kita lihat di situ. Bukan orang-orang per orang, tidak. Kita tidak sedang menguliti orang. Gitu. Karena bagi saya ini salah satu tanda kemajuan demokrasi ketika kemudian ruang berbicara di forum itu masih dipilih sebagai sebuah pilihan untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Karena kalau itu buntu kan yang terjadi Agustus 2025 itu kan, marah kan orang kan. Betul. Karena merasa tidak ada yang mendengarkan, tidak ada ruang. Channelnya nggak ada lagi. Channelnya nggak ada. Ruang publiknya sudah dihimpit sedemikian rupa. Sehingga kemudian satu-satunya ekspresi ya kemarahan itu kan. Betul. Nah, rasanya hari ini tidak ada progres yang signifikan kan dari 17/8/2025 itu tuntutannya. Kapolri masih menjabat. Beberapa orang yang anggota dewan yang dituntut untuk kemudian
mundur itu waktu itu sekarang di reinstate gitu ya, dikembalikan lagi ke posisinya gitu ya. Iya, Perubahan-perubahan yang lain, lapangan kerja apalagi gitu nggak ada. betul. Apa anak-anak muda ini nanti nggak marah kayak Agustus kemarin kalau melihatnya kalau nggak ada Iya, perbaikan? ini yang harus diantisipasi secara sangat serius. Bukan serius lagi, sangat serius. Karena keresahan yang diucapkan melalui gitu ya, pentolan-pentolan dari mahasiswa ini gitu ya, pucuk-pucuk pimpinan dari mahasiswa ini yang juga punya argumentasi yang sangat kuat, dan itu yang saya sampaikan. Kalau mau mendengarkan apa yang sedang terjadi di Indonesia, salah satunya dengarkan apa yang dikatakan oleh Tio tadi itu, yang dari BEM UGM. Jadi bukan kita ngelihat orang ya, sampai ke apa yang disampaikan. Benar nggak? Kita merasakan itu tidak? Gitu ya. Kalau iya, ya jangan dinafikan. Iya, Maka jangan denial juga gitu. iya, betul. Jangan seolah kita nggak ada apa-apa. Ada apa-apa kita ini, gitu kan? Nah, maka itu yang harus disampaikan pada pengambil kebijakan bahwa kita sedang tidak on the right track. Dan agak serius ini tidak on the right track-nya. Maka beberapa kebijakan harus dibenahi, gitu kan? Jangan resisten, jangan defense mechanism kan gitu terhadap tuntutan masyarakat. Nah, ini yang harusnya memang didengarkan. Lah, channel ini termasuk juga ingin menyampaikan hal yang sama. Bahwa kita sangat cinta negara kita, sangat menghormati kepemimpinan. Tentu pemerintahan baru ini ya sudah mau 2 tahun ya enggak baru ya mestinya pemerintahan Pak Prabowo ini ya kalau kita memang punya empati pada negara dan punya respect kepada pemerintah kita sampaikan. Kecuali kita sudah enggak mau tahu kan gitu. Lah tentu rasa mau tahu ini yang membuat tentu pemerintah akan berpikir ulang. Pak Prabowo juga enggak mau menyaksikan demo seperti yang terjadi Agustus yang lalu, Mas Vin. Itu buat beliau itu nightmare gitu kan. Apa ini kan gitu. Terus kemana-mana argumentasinya kan di siapa arrangement yang seperti ini lalu terjadi rusuh kan gitu. Jangan sampai menjadi Nepal gitu kan. Bahaya. Ini eranya era betul-betul digital. Mudah sekali menggerakkan orang, nggak perlu door to door. Cuman tinggal disulut melalui Persis. medsos sudah selesai gitu. Maka jangan sampai terjadi ada perasaan kolektif ya, ketidakpuasan, kekecewaan kolektif tadi itu yang akan nanti menimbulkan delegitimasi pada pemerintah. Gitu. Dan kemarahan publiknya merata sekarang itu. Iya. Kemarin itu rame misalnya ketika ketika berita ada THR cair itu, yang rame di medsos itu adalah masyarakat merasa bahwa yang susah itu sekarang bukan PNS. Iya. Yang susah itu sekarang ada sekian juta rakyat yang kesulitan cari kerja, hanya mikir mau mudik itu nanti jadi Betul. pulang apa enggak, itu bingung sekarang masyarakat. Betul. Harusnya mereka yang dapat gitu loh, kata-kata. Ada muncul sentimen seperti itu. Kalau pemerintah punya cadangan duit 52 miliar untuk dibagikan, katanya untuk daya beli masyarakat, oke. Ya harusnya bukan PNS yang sudah dapat gaji bulanan yang cukup di atas rata-rata, di atas UMR. Harusnya masyarakat yang jauh di bawah bracket itu gitu. Nah, sentimen-sentimen kemarahan itu kan kemudian hari ini tidak menemukan semacam, ada nggak sih jenengan melihat koreksi itu, kapasitas untuk melakukan koreksi dulu lah, bukan koreksinya, tapi kapasitas untuk mampu mendengar aspirasi publik dan kemudian di-channelkan dengan perubahan yang nyata. Ya, ini masalah komunikasi politik ya. Komunikasi politik dari seorang pemimpin dengan masyarakatnya kan gitu. Ini yang perlu tidak sekedar pidato. Jadi kalau pidato kan memang sambutan dan sebagainya, tapi ada dialog lah dengan masyarakat gitu. Kalau menteri-menterinya, para pembantunya bisa diajak dialog dengan masyarakat, jadi masyarakat bisa mengajak dialog para pembantunya, mungkin relief, mungkin bisa memberikan relief. Tapi sekarang itu yang lagi-lagi selalu yang ditunggu itu langsung Pak Prabowo. Iya. Lah kalau langsung Pak Prabowo ya mau enggak mau Pak Prabowo harus lebih intens lagi. Mungkin harus mengurangi sedikit lah internasionalnya. Bagaimana domestik ini kelar dulu kan gitu.
Ini. Jadi masyarakat ini teriak-teriak juga ini, gitu. Jangan sampai teriaknya berubah menjadi demo kan gitu. Nah ini yang mungkin menurut saya sudah ini kalau kita ukur kan mau Lebaran ini. Iya, Kebutuhan itu sudah menimbun iya, biasanya. Nah kalau nggak kuat lagi setelah Lebaran, nanti persis. bisa terjadi kolektif. Persis. Sekarang itu saya yang paling khawatir itu kan gini. Orang itu sekarang masih ada semacam secara mental ya personal. Saya tak nyelengi dulu. Saya tak Iya, menekan pengeluaran macam-macam karena nanti saya butuh pulang kampung untuk ini gitu. Tapi kan itu satu-satunya duit. Pulang ke sini nanti belum tentu duitnya ada lagi kan. iya, Baru kerasa nanti itu setelah Lebaran itu. iya, Itu kemudian ketambahan dengan teman-teman ekonom katanya nanti itu sudah waktunya kita yang bayar apa namanya utang itu kan bunga utang dan betul. sebagainya itu kan Iya. yang Dan hari ini dolar sudah naik 17.000. dolarnya naik ratingnya turun jadi Iya, bunganya semakin naik gitu loh betul. jadi sudah nilai tukarnya naik apa kredit skor kreditnya itu turun gitu Iya, sehingga bunganya harus lebih tinggi gitu iya, ini kan kayak ketemu ini loh Bu apa istilahnya crash correction apa tabrakan gitu. iya, Dari depan itu truknya sudah oleng, di sini bisnya sudah ngantuk gitu. Dan ini sudah di iya, depan mata gitu. Dan betul. pemerintah rasanya nggak punya sense untuk itu. Kenapa? Buktinya kemarin masih sibuk urusan BOP gitu kan. Iya. Ini gimana caranya melihatnya? Iya, jadi mesti diurai ya, dalam arti berapa porsi untuk internasional, ya BUP, lalu kita kan Pak Prabowo jago membaca geopolitik kita, maka bisa diantisipasi. Timur Tengah ini membara sampai kapan? Kalau ditutup, gitu kan, Selat Hormuz itu. Selat Hormuz, pastinya kenaikan harga BBM tak terhindarkan. Yeah. Kalau naik, semuanya pasti naik sudah. Jadi sekali BBM naik, naik semuanya, kan gitu. Harga-harga kebutuhan pokok kita naik. Nah kalau harga kebutuhan pokok gaji masih tetap seperti itu, yang nggak punya juga masih nggak jelas gitu ya, pendapatannya dari mana dan sebagainya. Masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi tadi itu keresahannya jadi menimbun nanti. Nah ini yang juga nggak tahu apakah pemerintah sudah antisipasi, pasti ya. Tapi sejauh mana antisipasi itu bisa memberikan relief kepada masyarakat kan itu ya. Iya. Yang ditunggu itu. Dan kerasa gitu. Iya. Lah, timbul bahasa jangan-jangan tidak diantisipasi karena kok nggak ada pemahaman dari masyarakat nunggu-nunggu kok nggak dikasih gitu. Asupan jawabannya apa, solusinya kan itu yang ditunggu. Maka memang agak berat ya kondisi negara kita ini. Dalam kondisi efisiensi yang seperti itu, dihantam oleh dolar yang naik, suruh efisien cara apa pula kita ini, gitu kan? Nah, itu kan juga kayak lagi-lagi counterintuitifnya ngejak efisiensi tapi kemudian ada kepala daerah yang minta mobil 8,5 M tadi gitu kan. Iya, Ini kan kayak nampar apa istilahnya akal iya, sehatnya rakyat tuh. iya. Dengan kata lain juga bahwa kita memang tidak mampu gitu ya mewujudkan atau menegakkan hukum kita dan sekaligus Pemda kita yang bersih dan berwibawa. Jadi pemerintahan yang sebetulnya gini ya Mas Win, bahwa pemerintah daerah itu dibentuk tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk melayani, mengurus dan melayani. Itu sebetulnya. Lah kalau Pemda sudah tidak mau ngurus dan melayani, tusimu itu apa terus gitu loh. Jadi tusinya itu tugas pokok fungsinya. Mengurus dan melayani masyarakat di daerah itu. Cuman pemilunya, pilkadanya melalui langsung. Maka itu pula yang akhirnya membuat, apakah itu pula yang membuat kepala-kepala daerah lalu tidak intak gitu ya, tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat tadi itu. Atau dia menutup mata kepada itu semuanya. Jalan rusak dijawab, mobilnya harus yang bagus, yang apa itu? Yang untuk jalan four wheel drive. Four wheel drive harus ini. Bukan itu. Jadi tidak ke sana akhirnya. Pengabdian kepada masyarakat tidak ada lagi gitu. Ya, saya khawatirnya tuh gini, itu kemudian menjadi kayak simptom atau tanda dari yang nyebutnya mungkin impunitas atas
ngapain saya responsif kepada publik? Iya, Toh pemerintahan pusat juga sama. iya, Mereka tidak memberi contoh gitu kepada bagaimana melakukan iya, responsifness yang baik terhadap iya, dinamika publik. Karena hari ini misalnya kemarin kayak MBG, SPPG memberi tata kelola 1.800 dikelola oleh Polri, itu kan lagi-lagi juga memberi kayak iya. semacam Susi Polri itu apa? Memang yang rame tuh gini loh kemarin. memang tata boga Emang kan polisi gitu. itu tidak dibayari selama ini. Bukannya kemudian Betul. ngelola SPPG itu ada untungnya 180 juta per tahun itu kan gitu kan. Iya, Berarti polisi selama ini double dong dapatnya dengan ngelola SPPG, dapat gajinya kan iya, gitu. iya, Harusnya ketika rakyat hari ini kekurangan lapangan kerja, itu kan iya, kemudian diberikan sebanyak-banyaknya ke betul. masyarakat itu loh pengelolaannya gitu. Nah, Iya, enggak lagi-lagi kayak gini ini kan kemudian dicontohkan di pusat bahwa mereka merasa sudah tidak ada, kalau tidak iya, dimarahin presiden, ngapain saya responsif kepada iya. publik? Mas Win, eh, Indonesia ini sedang tidak beruntung menurut saya. Jadi bangsa ini kan syarat dengan sebetulnya bangsa yang teladan. Kita meneladani contoh-contoh yang bagus. Iya. Tapi krisis teladan tadi itu di semua level gitu loh. Jadi mulai pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke desa, kelurahan. Ini krisis ini. Tidak ada yang dicontoh lagi. Kepada siapa masyarakat itu mau mengacu? Pemda juga seperti itu. Coba kalau pusatnya menunjukkan gitu ya, lalu kementerian, lembaga, gitu kan, lalu diturunkan ke provinsi, kabupaten seperti itu, turun sampai desa pun akan follow, ikut kan gitu. Nah, ini yang kita tidak beruntung. Dalam keadaan krisis teladan seperti ini, kita juga mendapatkan bencana korupsi. Karena apa? Karena kita betul-betul Dan itu kan kayaknya saling mengkait kan? betul, karena kita tidak taat hukum, tidak ada kepastian hukum. Bahwa kalau kita buang sampah sembarangan juga nggak ada masalah kok kalau di Indonesia. Di Singapura yang masalah kan gitu. Jadi bangsa ini tidak sedang membangun peradabannya. 80 tahun kita merdeka, hidup ya ala kadarnya seperti ini gitu istilahnya. Tidak ada target-target yang katanya Indonesia 2045 itu 100 tahun, entah emas, entah perunggu, entah perak kan gitu. Nah ini mestinya ditarget gitu loh. Kalau emas itu artinya prakondisi yang kita lakukan mungkin sejak tahun ini terlambat sebetulnya. Ya udah terlambat oke. Tapi kita mulai kan gitu. Dan itu nggak ada ya? Betul. Jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo bahwa memberantas korupsi sampai ke Antartika meskipun akan direvisi kan gitu. Tidak hanya Antartika tapi internal-internal kan gitu ya. Lah itu mestinya iya. Jadi memberantas korupsi itu firm. Jadi nggak cukup ya hanya pidato kan, dipidatokan di. Iya. Harus dieksekusi. Pak Prabowo harus menjadi pemimpin yang vini-vidi visi. Nah, Tidak hanya menggaungkan. nyambung dengan lack of leadership, lack of inspiration itu. Sebetulnya bagus ya, maunya itu solidarity maker. Jadi pemimpin yang visioner, kayak Bung Karno, visioner, jauh ke depan sampai 2045 kayak apa Indonesia kan gitu. Tulisan bukunya sudah visioner banget loh. Nah, terus ditambah dengan pemimpin yang solidarity maker. Maka merangkul semua, mengajak bareng-bareng semua untuk membangun Indonesia. Mampu tidak? Iya. Itu. Nah itu kan pertanyaannya. yang menjadi pertanyaan ketika bahkan hari ini barisan oposisi itu kan relatif sudah tinggal PDI. Meskipun juga PDI pun nggak Iya. tegas menyatakan sebagai oposisi. Iya. Artinya modal politik untuk melakukan perubahan yang benar, yang diperlukan, Iya. itu kan sudah utuh. Oke lah kalau di awal mungkin bisa dimaklumi itu sebagai masa konsolidasi kan gitu. Kekuatan butuh ini, butuh dibariskan, butuh transisi. Betul. Tapi hari ini kan semua kekuatan di bawah dia. Iya. Ada beberapa kali kasus mencontohkan bagaimana efektifnya perintah seorang ketua DPR, wakil ketua DPR ini bahkan gitu kan. Yang kemudian ketika itu maunya presiden ya langsung tinggal telepon, beres semua urusan itu. Iya. Tapi kenapa itu tidak menjadi, tidak terkapitalisasi, tidak termanifestasi menjadi perubahan yang
diinginkan presiden sendiri loh. Di bukunya di Paradoks Indonesia itu. Betul. Kita tidak bisa menafikan model kepemimpinan yang demokratis itu harus menghadirkan check and balances. Oke, Ketika check and balance-nya kosong, nggak mungkin. itu ya. PDI Perjuangan sendiri nggak Jadi mungkin. moral hazard ya itu ya. Iya. Merasa tidak ada yang bisa kontrol itu ya. Sama waktu Pak Joko Widodo jadi presiden, saya mengkritisi mengapa kok mayoritas yang mendukung presiden, mendukung eksekutif. Nah, apa yang terjadi? Ini check and balances tadi itu saling imbang, saling kontrol. Maka undang-undang diketuk pagi hari, dini hari kan gitu. Dan sebagainya yang akhirnya tidak ada yang mengingatkan. Padahal pengawasan konstruktif oleh DPR itu sangat diperlukan untuk eksekutif yang katakan karena kekuasaan itu kan tidak selalunya benar dilakukan. Iya. Bahwa kebijakan publik itu adalah keputusan politik. Betul. Kebijakan yang dibikin itu adalah keputusan politik. Politik apa artinya? Kepentingan. Iya. Nah itu. Nah kalau tidak seluruhnya benar, maka kalau DPR harus melakukan pengawasan secara konstruktif itu tuh sudah Iya. tepat. Dan harus diberikan memang gitu. Iya. Kalau enggak malah bahaya gitu kan. PDIP sendirian ya sampai kapanpun tidak mampu karena sudah kalah. Jumlahnya di DPR kalah. Mau nyinyir seperti apapun gitu kan. Tidak bisa. Maka bablas semuanya. Nah ketika bablas semua kita berharap civil society yang menguatkan. Bagaimana civil society kita yang sudah terkooptasi sejak rezim yang lalu-lalu itu? Habis, tinggal siapa sekarang? Civil society kita, tokoh-tokohnya. Nah, dalam keadaan yang DPR RI-nya tidak efektif dalam melakukan pengawasan konstruktif tadi, maka civil society diharapkan mampu menjadi pengimbangnya kan gitu. Lah ditakut-takuti juga gitu Bu. Lah, Kan katanya podcastnya apa? Mana ya ngomong-ngomong kritis soal MBG kumpulkan kan katanya gitu kan. Seharusnya tidak ya. Seharusnya itu menjadi masukan yang bagus ya. Iya. Karena bagaimanapun 1 rupiah pun ya atau setengah rupiah pun dana yang keluar dari APBN itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak MBG apalagi ribuan triliun gitu ya. Ratusan triliun itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa. Jadi tidak boleh marah, apalagi pilpresnya langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ketika rakyat meminta pertanggungjawaban langsung seperti itu harus direspon gitu loh. Memang saya yang milih kok kan gitu. Ini risiko dari demokrasi partisipatoris kecuali melalui MPR. Maka rakyat melalui MPR juga. Tolong MPR omongkan. Karena MPR yang bisa mengangkat dan memberhentikan presiden kan itu. Nah, saat ini tidak langsung. Demokrasinya partisipatoris. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat mengatakan sesuatu itu besar sekali. Karena itu yang punya kedaulatannya ada di rakyat kan gitu. Nah ini yang bukan lalu ditakut-takutin, tidak boleh lah gitu. Kecuali melakukan kesalahan-kesalahan yang katakan stigmatisasi yang secara pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bolehlah. Tapi kalau secara kebijakan dijawab dengan kebijakan lah gitu. Kebijakan pun ya kemarin kayak yang terjadi dengan teman-teman hari ini itu kan masih ada ratusan, kita punya istilah napol itu kembali lagi loh. Kemarin itu kan masih banyak anak-anak muda kita yang kemudian ditangkap gara-gara katanya sih pasalnya gara-gara mereka bersuara di medsos akhirnya terjadi kerusuhan. Kan kebalik. Iya. Itu kan kemudian kayak semacam nyari kambing hitam itu. Mana ada anak-anak itu digerakkan oleh aktivis medsos, itu kan enggak ada. Iya, rasionalnya kalau kondisi baik-baik saja, pangan tercukupi, masyarakat tersejahterakan, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang gitu kan. Mereka pasti kolektif mengatakan iya, yes, kita satisfied gitu kan. Nggak usah dipertanyakan. Jadi nggak ada yang bisa mengadu domba orang kalau puas di situ gitu. Nah ini yang tentunya juga apa ya, kita bagaimana mendewasakan masyarakat kita dan elit kita gitu. Jangan seolah-olah masyarakat aja yang tidak dewasa. Elit kita juga harus dewasa, matang. Kita ini menjalankan sistem demokrasi. Kita belum ada semacam keputusan gitu ya.
secara kenegaraan bahwa kita tidak menjalankan sistem demokrasi, kan tidak ada. Kita masih demokrasi. Jadi kalau masyarakatnya menjalankan dengan segala macam mesinya kan harus diterima gitu kan, dengan Iya. segala macam. itu resiko gitu. Tapi tugas dari pengurus negara gitu ya adalah ya mengurus gitu kan. Nggak boleh salah urus kan Iya. gitu. Jadi tugas pengurus negara ya mengurus negara ini bagaimana mulai yang pangan sampai yang bukan pangan gitu semua diurus. Itu saya ingat waktu kuliah itu dijelaskan. Kenapa kita itu pakai Kuliah ya, pakai ada istilah- ijazahnya ya. ada bro, saya ada ijazahnya. Soalnya kalau ijazahnya nggak dikeluarkan dikti, jadi agak susah manipulasinya. Diktinya Australia nggak tahu saya nyumpah. Waktu kuliah itu dijelaskan gini, kenapa pakai kata presiden? Karena tugasnya adalah preside, mengawasi, mengawal sebuah proses, gitu. Proses demokrasi. Makanya disebutnya presiden. Jadi dia yang melakukan tugas untuk mengawal proses demokrasi tadi. Nah kalau presiden gagal untuk melakukan pengawalan itu, ya gagal dia sebagai presiden di demokrasi. Iya. Nah hari ini kan rasanya yang namanya kekuasaan presiden ini kan seolah-olah menjadi kekuasaan monarki. Semua kekuatan tidak hanya trias politika itu balance tadi macam-macam sudah hilang gitu. Kemudian semakin mengarah bahwa harus mendekat kepada presiden biar merasakan kue kekuasaan. Koreksinya gimana kalau? Iya, sistem presidensial ya. Bahwa Indonesia ini kan menjalankan sistem demokrasi. Dan kita juga melaksanakan sistem presidensial. Demokrasi yang presidensial, bukan wakil presidensial, presidensial. Jelas sekali. Dalam sistem demokrasi, Mas Vin, kekuasaan itu tidak boleh terkonsentrasi di satu tangan. Maka ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dibagi sedemikian rupa sehingga tidak terkonsentrasi di satu tangan seperti di monarki atau kerajaan gitu. Maka itu yang harus dijaga, diikuti menjadi reference gitu. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi harus mengacu gitu. Semua kebijakan itu harus didiskusikan antara eksekutif dan legislatif kan gitu. Tidak sendiri. Legislatif harus melakukan pengawasan secara konstruktif. Hei, salah ini kan gitu. Maka disemprit, salah. Nggak boleh. Diundang dia gitu kan, melalui para pembantunya tadi itu, dipertanyakan kebijakannya. Dan legislatif diberi kapasitas untuk melakukan itu kan gitu. Betul. Tidak dilemahkan kan. Iya. Jadi harus diurai sampai eksekutif yang diwakili oleh para kabinet menteri-menteri tadi itu setelah mendapatkan saran dari tentu wakil rakyat kan gitu ya, normatifnya seperti itu, maka dia harus membenahi kan gitu. Dan dalam kebijakan selanjutnya dia bisa announce eksekutif, mengeksekusi, namanya juga eksekutif, nggak usah ngomong. Eksekutor itu nggak banyak ngomong, tapi banyak eksekusinya kan gitu, implementasinya di DPR biarlah parle yang ngomong kan gitu. Lah ini yang kita tunggu eksekusinya. Ini sudah tahun kedua, terlalu mewah. Tahun ketiga itu sudah mulai tahapan pemilu loh itu, pemilu legislatif itu nanti pertengahan itu. Maka waktu itu berpacu dengan waktu hanya 5 tahun, 5 tahun itu pun tidak penuh gitu ya. Tahun 2029 pasti sibuk dengan pemilu serentaknya gitu ya. Pemilu legislatifnya tahapannya sudah di 2007 pertengahan, 2008 apalagi tahapan yang lainnya, daftar partai baru dan sebagainya. Udah konsentrasi udah mulai kurang kan gitu. Maka 2026 ini sebetulnya sampai awal 2007 itu puncaknya untuk gaspol eksekusi program sebetulnya. Harusnya gitu ya. Iya, dengan catatan memang lanjutkan kan sebetulnya Pak Prabowo itu lanjutkan, tapi menghadirkan yang baru dengan nomenklatur baru, kabinetnya besar, banyak yang nomenklatur baru, bagaimana gaspolnya ceritanya gitu loh. Sudah Mau gaspol dengan obesitas nomenklatur baru sulit, karena satu kementerian yang katakan tadinya 1 dipisah-pisah menjadi 3, kayak Kemendikbud kan jadi 3.
Kemendiktiristek, Iya. Diktisaintek gitu, satu, Gitu ya. satunya Dikbud, satunya Dikdasmen gitu kan, itu 3. Lalu Kemendesa tertinggal 1, transmigrasi sendiri, KLHK, Kementerian Lingkungan sendiri, hutan sendiri, semua belum lagi creation baru, penduduk apa itu, Menteri Haji kan gitu, Kementerian Haji, banyak lagi menjadi 100-an gitu. Jadi mau gaspol dari mana ini? Kan gitu. Karena membenahi nomenklatur itu biasanya nggak cukup 1 tahun. Belajar dari KLHK waktu itu hampir 2 tahun seperempat lah gitu. Nggak, memang nggak mungkin. Ya BRIN saja yang katanya bisa 7 bulan nggak bisa, lama gitu. Itu padahal tempatnya orang pinter-pinter, organisasi ngelompok semua gitu kan. Ternyata membuat bagaimana ekosistem untuk riset dan inovasi itu riwah juga kan gitu. Karena litbang satu ke situ, itu contoh yang di BRIN yang saya ada di situ. Jadi menurut saya memang kalau mau gaspol seperti apa visionernya Pak Prabowo, memang harus zakon sebetulnya. Zakon kabinet ahli gitu. Kekhawatiran saya ketika kita itu nggak punya mekanisme elektoral untuk melakukan proses cek itu di tengah, itu nanti ya lagi-lagi ada kebuntuan. Karena dia masih ada ruang pemilu sela kan. Kalau saya nggak puas dengan pemerintahan ini di 2,5 tahun, Betul. nanti pemilu berikutnya saya pilih parlemen yang lawannya dia kan, biar Betul, kalian iya. kamu diajar, kritis, dikoreksi. iya. Kita kan nggak punya ruang itu. Iya. Gimana caranya kemudian untuk biar rakyat itu kemarahannya lagi-lagi tersalurkan secara demokratis. Tapi itu kan asumsi kita itu di sini pun meskipun dipisah sela, nggak begitu juga ceritanya. Tetap begitu ya, nggak akan ya. Kita itu punya kultur lokal sendiri yang kita tidak bisa copy paste apa yang di sini. Enggak. Apalagi melihat kekuatan politik lokal ya melalui DPC, DPD. Itu kan apa kata DPP? Instruksi dari pusat ya. Jadi masih susah kita harapkan seperti itu. Terus berarti apa ya? Biar rakyat itu nggak marah, nggak turun ke jalan gitu untuk menchannelkan ketidakpuasan 2 tahun nanti, membayangkan mereka semakin marah ini ya. Betul. Apa yang tersedia sarana? Iya, jadi tidak ada pilihan lain, suka tidak suka gitu ya. Mau tidak mau Pak Prabowo harus mendengarkan dan mengevaluasi cepat gitu ya. Secara kritis dan cepat apa yang sudah menjadi kebijakannya, entah itu populis atau tidak populis. Sehingga itu yang harus diperbaiki. Dan rakyat melihat itu yang diperbaiki. Kalau tanpa itu maka masyarakat berarti Pak Prabowo setuju akan menimbun political distrust. Jadi public distrust itu akan semakin naik gitu, inclining dalam hal itu. Dan kalau sudah seperti itu nggak bisa dikendalikan biasanya, karena sudah nggak percaya gimana ini kan gitu. Lah itu yang harus dicegah sedemikian rupa, mumpung ini mau Lebaran. Adalah kebijakan yang membuat relief. Setelah Lebaran diberikan kebijakan yang membuat relief. Apa yang bisa ditunda menurut masyarakat mengatakan tunda dululah MBG itu, ya tunda, tidak apa-apa. Atau prioritas saja lah, prioritaskan aja gitu kan. Betul. Yang 3T misalnya gitu. Ya itu. Jadi ada strategi baru bagaimana mengimplementasikan MBG tadi itu supaya tepat sasaran dengan volume yang terukur gitu ya. Dengan volume yang terukur, dengan hasil yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Prof Wiwi, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya lebih banyak di podcast ini, mohon maaf, jadi lebih banyak apa istilahnya, curcol jadinya, kayak semakin gemes, dan kemudian ketemu Prof Wiwi ini rasanya kayak nemu apa namanya, nemu wadahnya. Iya, nemu channelnya untuk menyampaikan, karena itu saya benar-benar merasa ini banyak diskoneksinya, banyak nggak nyambungnya, banyak nggak logisnya. Yang dimauin presiden apa, yang terjadi apa, yang di ini apa. Saya tentu saja kita nggak bisa berharap menemukan satu formula sakti di satu pertemuan gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa memberi sedikit gambaran. Manfaatannya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam.
Matur suwun. Sami-sami.